Ini Pandang, teman-teman sudah kumpul nih walaupun dadakan tapi tanggapannya cukup luar biasa. Silakan Pandang, ada beberapa hal yang mau disampaikan. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Oke, malam hari ini saya belajar loh. Saya juga mencatat, saya menyimak apa yang disampaikan oleh Coach David. Ini adalah sesuatu yang boleh dibilang sederhana namun penting sekali. Ya, hari ini saya juga belajar tentang langkah-langkah yang disampaikan oleh Coach David. Itu adalah langkah yang sangat penting sekali ya. Saya minta teman-teman tadi sempat memotret atau mencatat ya, jangan sampai sebuah ilmu itu dibiarkan lewat ya, masuk ke dalam telinga, disimpan sebentar, besok lupa lagi ya. Jangan ya, jangan. Apa yang membuat kami sekarang bisa tumbuh itu karena apa yang kita pelajari bertahun-tahun dari saya muda dulu sampai sekarang itu saya catat ya, saya ingat-ingat, kalau perlu saya rekam, saya catat dalam buku, saya simpan, saya pelajari ulang. Seperti itu dan dipraktekkan. Nah, jadi teman-teman jangan terbiasa belajar itu mengandalkan daya ingat ya. Usia bisa mempengaruhi, yang dulu mungkin kita pandai mengingat ya, sekarang mudah lupa ya. Jadi kalau ada sesuatu yang penting dicatat dan nanti dipraktekkan. Nah, malam hari ini saya secara pribadi kagum ya apa yang dilakukan oleh Coach David memimpin teman-teman ya. Ini adalah bagian dari respon Coach David di dalam meningkatkan ya atau membangun timnya menjadi lebih besar lagi ya. Tadi kalau saya simak di materi Coach David yang pertama, langkah pertama apa tadi? Kalau teman-teman ingat itu adalah membuat goal ya, membuat goal. Malam hari ini saya tidak panjang, kurang lebih sekitar 10 menit ke depan ya, sekitar 10 menit ke depan untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa ini bukan bisnis kecil, teman-teman. Ini bisnis besar. Ya kan? Ini bisnis besar. Pertama kali saya kenal bisnis Volten itu saya sudah mempelajari lebih dalam dan kesimpulan saya ini adalah bisnis besar. Bisnis besar ya, itu tidak bisa menghasilkan besar kalau kita memperlakukannya kecil. Ya, saya ulangi lagi ya. Sebuah bisnis besar ya tidak akan memberikan hasil besar kalau kita memperlakukan kecil ya, memperlakukan kecil. Nah, karena saya menganggap ini adalah bisnis yang besar, saya sungguh-sungguh pelajari bisnis ini ya, sungguh-sungguh pelajari, sungguh-sungguh lihat kelebihannya di mana, sungguh-sungguh melihat kira-kira keunikan bisnis ini dibanding yang lain apa, keunikan produk kita dibanding yang lain ya, kelebihan-kelebihannya apa, itu yang menjadikan kita merasa bahwa wow, ini bisnis besar sekali. Di situ saya ngobrol dengan istri saya bahwa ya kan, ini bisnis besar. Jadi kita tidak boleh memperlakukan seperti menjalankan bisnis kecil. Ya, kenapa bagian ini saya tekankan? Karena saya masih melihat teman-teman menganggap ini adalah bisnis kecil. Loh kok bisa begitu Pandang? Iya. Iya. Kalau kita menganggap ini bisnis yang besar, maka kita akan sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Loh Pak, saya udah sungguh-sungguh ini Pak. Sudah jalankan Volten dengan sungguh-sungguh Pak. Ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah kita mulai membangun bisnis ini bukan sekedar membangun sebagian dari bisnis ini, tapi totalitas dari bisnis ini. Secara total. Makanya penting sekali waktu Coach David tadi bicara tentang goal. Kalau saya bicara lebih luas lagi, yaitu tentang impian. Saya begitu ketemu bisnis Volten ini, impian yang pernah saya simpan teman-teman, ya, gara-gara pandemi, gara-gara omset di bisnis kami sebelumnya juga turun, akhirnya kita simpan teman-teman. Bahkan beberapa impian-impian kita koreksi kayaknya nggak mungkin kena misalkan gitu lah. Tapi begitu saya ketemu Volten, lihat orang-orang Volten yang sukses di Malaysia luar biasa, saya keluarkan lagi tuh impian-impian saya. Saya tidak minder lagi menuliskan misalkan pingin punya rumah lagi, walaupun saya udah punya rumah besar, ya kan? Tapi saya tuliskan lagi impian yang besar tentang rumah. Saya ngobrol dengan istri saya, kayaknya kita pingin punya rumah lagi. Oh cocok Pak, ya kan? Cocok. Kita perlu punya impian pergi ke Eropa. Wih cocok, ya kan? Bahkan saya mengajak anak-anak saya, udah ngomong ke anak-anak saya, ayo kamu pingin punya impian apa? Tulis, ya kan? Ya, saya bilang tidak bisa saya wujudkan segera, tapi Papa punya keyakinan. Saya ajak anak-anak saya untuk apa ya?
Ayo impianmu apa? Impiannya apa? Suruh bilang ke saya. Suruh nulis. Karena apa? Saya melihat orang-orang di depan saya, yaitu leader-leader Malaysia, sukses besar. Cara melihat masa depan kita adalah melihat orang yang lebih dulu daripada kita yang mengerjakan bisnis yang sama. Maksud saya adalah begini, cara melihat kehidupan saya beberapa tahun yang akan datang, itu bisa dilihat dari orang yang mengerjakan bisnis seperti saya, dan dia menjalankan lebih dulu daripada saya, kehidupannya seperti apa, itulah kemungkinan besar saya bisa capai seperti itu. Nah, saya melihat di Malaysia, orang jalankan bisnis Volten 3 tahun, ya, rata-rata leadernya itu punya mobil tidak biasa. Kenapa saya katakan tidak biasa? Punya Porsche Panamera, punya Porsche Macan, ya. Itu kan yang impian yang tidak pernah kita tuliskan, teman-teman, betul ya? Kalau teman-teman pernah jalankan bisnis, yang menulis Porsche itu nggak ada. Pol-polnya Mercy atau BMW. Ini Porsche ini. Mungkin sekilas, wih, kok ngomong besar Pak Andang? Tidak. Karena saya melihat orang-orang lebih dulu daripada kita bisa punya Porsche, ya, punya rumah bagus-bagus, punya reward 3,5 miliar. Wih, luar biasa. Bahkan ada yang punya penghasilan 1,8 M per bulan. Wow, saya bilang gila ini, gila. Dan beberapa orang kan ketemu langsung dengan saya di Malaysia, ya kan? Bahkan ada orang beli BMW itu sampai malu loh. Sampai dia parkir jauh dari depan pintu kantor, diparkir jauh-jauh. Saya bilang, loh, kenapa Pak? Gitu loh. Malu loh. Emangnya mobilnya apa? BMW baru loh padahal loh. Disinilah saya merasakan bahwa ini bisnis besar, kita boleh bermimpi besar. Jadi saya sekarang berani tuliskan. Saya berani ngomong seperti ini karena apa? Orang-orang yang sudah jalan 3 tahun sebelum saya bisa melakukan itu. Saya bilang, wow, ini bisnis besar, nggak boleh main-main. Nah, malam hari ini saya mendorong teman-teman, ayo punya impian, jangan ragu-ragu. Ngobrol dengan istri, ya kan? Sepakati, ya kan? Kalau punya utang dihitung, putuskan kapan akan dilunasi. Kalau Anda punya impian umroh, tulis kapan Anda akan mendaftar umroh, mau mendaftar naik haji, yang pingin ke Yerusalem, ke Holy Land, ya kan? Ngobrol dengan istri, pasangan, kapan mau berangkat. Jangan anggap ini sebagai sesuatu, waduh ngomong besar pandang. Tidak. Ini bisnis besar. Tolong perlakukan dengan besar. Dampaknya apa? Ini yang saya akan bilang dampaknya adalah, kalau Anda berani menuliskan impian, dan itu apalagi bersama keluarga Anda, bersama anak-anak Anda, maka pantang sebagai orang tua, kita main-main jalankan bisnis ini. Tapi kalau kita bisa ngumpulin Rp satu bulan itu sampai 100 Rp, itu berarti bonus nomor 1, nomor 2, pasti di atas 100 juta. Nah pertanyaannya adalah bisnis apa yang bisa kayak gitu? Saya dulu punya penghasilan sampai 100 juta, itu kalau di bisnis kelurahan lama, itu perlu 4 tahun. Ini perlu 4 tahun. Tapi di sini 4 bulan, gitu loh kan. Dan kita sudah melihat itu sejak awal saya menjalankan bisnis ini. Cuma nggak bayangin kalau hasilnya segede ini. Nah kembali lagi, saya tekankan di sini, ayo teman-teman punya impian besar. Karena dampaknya nanti Anda akan bekerja dengan keras. Anda nggak akan buang-buang waktu. Apalagi cuma sekedar ditolak, kecil. Apalagi orang mentertawakan, kecil. Impian kita lebih besar daripada orang tertawa. Ya, oke ya. Pertama adalah membangun impian. Malam ini berani tuliskan impian-impian Anda. Ya kan? Terukur, masuk akal, dan memotivasi Anda. Ya, terukur, masuk akal, memotivasi Anda. Ya. Jangan Anda baru join tiba-tiba bulan depan 100 juta, itu namanya nggak masuk akal. Harus ada ukurannya. Ukurannya adalah kapan Anda ingin mencapainya. Ya, seperti itu. Nah, kalau impian Anda sudah dapatkan, ini akan berpengaruh kepada rasa percaya diri Anda. Kalau kita sudah yakin Volten ini bisa menjadi jalan, ya kan, kesuksesan besar Anda, maka kepercayaan diri Anda akan naik. Saat Anda percaya diri, yakin dengan Volten, yakin dengan diri sendiri, ya kan, percaya bahwa Tuhan pasti menolong orang yang sungguh-sungguh, maka dampaknya nih loh teman-teman, dampaknya itu energi Anda itu, energinya itu akan mempengaruhi orang. Energi keyakinan Anda itu akan mempengaruhi orang.
Selama ini yang terjadi kan Anda yang dipengaruhi orang. Berarti prospek Anda lebih yakin daripada Anda, kan luar biasa. Lebih yakin untuk tidak percaya dengan Volten. Loh, kan bahaya. Sementara tugas kita itu adalah mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Nah, tapi yang perlu dicatat adalah ada orang yang waktu ketemu dengan Anda, terpengaruhnya sedikit dulu, nggak apa-apa. Karena setiap orang itu hatinya tidak langsung terbuka. Perlu waktu. Makanya kalau Anda ditolak pertama kali, jangan langsung menyimpulkan orang itu nggak tertarik dengan Volten. Orang itu nggak mau beli bukan berarti dia nggak tertarik dengan produknya. Bahkan orang itu nggak mau dengerin Anda bicara, bukan berarti dia nggak tertarik. Makanya pentingnya kemampuan membangun people skill, membangun hubungan. Tidak selalunya orang ketemu kita itu harus dijelasin Volten. Itu yang ditakuti orang-orang dari pemain-pemain jaringan kan begitu. Setiap ketemu ngomongnya bisnisnya dia, setiap ketemu ngomongnya bisnisnya dia. Nyebelin gitu loh. Saya itu kalau ketemu orang, ketemu 1 jam, itu bisa jadi saya ngomong Volten itu cuma 5 menit. Tapi 5 menit itu menyengat. Kenapa? Karena kita sudah rela mendengarkan dia bicara, terakhir dia bilang, Pak, kok dari tadi saya yang bicara, Pak, gitu loh kan. Tapi dia bicara itu di dalam kontrol kita. Maksudnya apa? Kita mengajukan pertanyaan, dia ngobrol-ngobrol, kasih pertanyaan lagi, ngobrol-ngobrol. Nah, selama 55 menit dia bicara, ibaratnya ya, ini ibaratnya 55 menit dia bicara, itu saya penuh dapatkan informasi banyak tentang dia. 5 menit saya ngomong, tinggal dipukul aja, tung! Bukan join loh ya, langsung berkesan dia, gitu loh kan. Karena apa? Waduh Pak, ini dari tadi saya ngomong terus Pak Andang. Kok Pak Andang nggak ngomong-ngomong? Enggak apa-apa Pak. Ya kan saya senang kok dengar Bapak bicara. Dia nggak sadar kalau sedang tak sedot informasi penting. Begitu 5 menit saya dikasih kesempatan bicara, saya yang menyampaikan inti-intinya saja. Dan disitulah dia sudah tertarik. Tertarik itu tidak berarti harus join teman-teman. Tapi 5 menit itu saya memberikan satu informasi yang langsung aplikatif. Kita cuma bilang begini, Pak, saya sudah mendengarkan cerita Bapak dari awal sampai akhir. Anak Bapak yang kedua sebentar lagi mau kuliah. Anak yang ketiga Bapak sebentar lagi mau masuk SMA. Dengar-dengar kontrakan Bapak juga mau habis. Ya kan? Terus sebentar lagi tahun depan anak yang wanita mau menikah. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, Pak, sudah ada persiapan belum untuk menghadapi itu semuanya? Belum ada, Pak. Nah, kalau sampai belum ada dan kejadian anak Anda masuk kuliah, anak Anda masuk kelas 3 masuk SMA, mereka semuanya diterima dan Anda belum siap uangnya bagaimana, Pak? Langsung dia begini. Nah, terakhir kan kita tinggal kasih, Pak, saya ada ide, Pak. Pertanyaan beliau tanya, idenya apa, Pak? Nah, gitu. Kan? Nah, masalah itu langsung dipresentasi atau kemudian diarahkan ke Zoom atau apa, tapi prinsipnya adalah saat itu orang itu sudah terbuka semua. Sudah terbuka, hatinya sudah terbuka. Anda tinggal pelung saja. Bahkan Anda langsung dengan mengatakan bahwa, Pak, ikut saya, Pak. Ibaratnya loh, gitu kan. Ikut saya, Pak. Saya punya satu bisnis, di mana bisnis ini sudah membantu banyak orang yang punya masalah keuangan, bahkan mau menghadapi pernikahan, mau menghadapi anak sekolah, mau membayar utang, bla 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 bla, bisa selesai dalam 1 tahun ke depan. Itu dampak orang punya impian. Dampak orang punya kepercayaan diri. Kepercayaan diri tidak harus karena saat bonusnya Anda gede, tidak. Percaya diri karena Anda punya impian yang bisa diwujudkan, diyakini melalui bisnis Volten. Dampaknya ke situ, teman-teman. Ya kan? Dampaknya ke situ. Bahkan kita presentasi orang nggak join pun, kita tetap pede, tetap yakin, tetap semangat, nggak akan turun. Ya, jadi itu penting saya ingatkan kepada teman-teman. Ya, punya impian, ya akan mempengaruhi keyakinan diri Anda, akan mempengaruhi kinerja Anda, akan mempengaruhi energi Anda. Sama-sama melakukan presentasi 10 kali, orang yang yakin dan orang yang tidak yakin itu beda. Beda. Ini perlu saya tekankan kepada teman-teman. Coach David sudah menyiapkan segala hal yang diperlukan, ya, termasuk yang namanya YouTube Volten Heroes, Volten ya. Heroes ya. Volten Heroes itu Coach David, kreasinya Coach David luar biasa, ya. Sudah punya menyiapkan, Anda tinggal nonton. Saya sedih sekali karena saya amati Volten Heroes itu jarang orang kasih jempol loh, padahal bagus banget loh. Betul nggak? Bahkan teman-teman di sini mungkin belum subscribe.
ya. Oke, ayo malam ini yang belum subscribe, pintu taubat masih terbuka, kata Pak Balan. Loh, luar biasa Coach David ini menyiapkan seperti itu. Luar biasa. Kalau menurut saya ini Anda itu dapat enaknya lah, boleh dibilang lah, ya kan? Wong saya aja nggak sekomplit Coach David kalau untuk urusan rekam-rekam, ya kan? Anda ada Ko Wisnu di sini, punya acara di Muntilan, rutin sekarang ya Ko Wisnu ya, udah rutin ya. Itu bagus banget. Akhirnya kepituruh mulai berkembang. Di mana-mana biasakan ada agenda rutin. Tidak harus besar-besar, kalau rutin oke. Jogja setiap minggu ada, Solo udah mulai. Di mana-mana harus lakukan seperti itu. Itu dampak orang yakin dan percaya itu. Kalau nggak punya goal nggak bakal melakukan seperti itu. Ya, oke, ya, oke. Nah, jadi setelah Anda punya impian, ya, Anda tambah yakin, bekerjanya itu adalah efektif, tajam, meyakinkan, gitu loh kan. Nah, berikutnya adalah pastikan bahwa Anda jangan berhenti, ya, jangan berhenti untuk menyiapkan bahan-bahan. Maksudnya gimana Pak Andang? Ya, ada yang join 1 bulan. Kalau Anda join 1 bulan, minimal punya target 1 bulan ini minimal 10 referral, ya kan? Kalau Anda kerjasama dengan upline Anda, ya, bekerja sama erat dengan upline Anda, saya yakin cari 10 itu nggak sulit. Yang sulit itu karena Anda mengandalkan diri Anda sendiri. Bekerja sama. Saya pun waktu memulai bisnis ini, sebetulnya saya nggak kekurangan kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Nggak ada kekurangan. Itu pun saya gunakan Pak Edi Sarma. Sampai Pak Edi Sarma terkejut ya, Coach David waktu itu ya. Pak Edi Sarma, saya di Indonesia kan nggak punya upline nih, gitu kan. Loh, maksudnya gimana Pak Andang? Ya Pak Edi lah upline saya bilang. Nah terus maksudnya gimana? Bantu saya meyakinkan prospek-prospek saya. Nah, salah satu prospek saya yang diyakinkan Pak Edi Sarma ya Coach David ini. Ya. Betul ya, Coach David? Coach David, Ya, Pak Dokter, terus Pak Novan, beberapa Novan. orang awal itu yang meyakinkannya adalah Pak Edi Sarma. Ya. Nah, Pak Edi Sarma, ya, Pak Edi Sarma sebelum saya bergabung, beliau terlalu dimanfaatkan oleh orang lain. Dimanfaatkannya gimana ya? Memanfaatnya kurang optimal, cuma disuruh-suruh doang. Pak, tolong Pak itu dipresentasi, Pak, tolong Pak itu, Pak, tolong. Lah saya nggak mau. Pak Edi Sarma, ya kan? Begitu saya memutuskan, Pak, saya butuh kerjasama dengan Pak Edi Sarma. Saya melakukan yang namanya edifikasi, teman-teman. Edifikasi maksudnya begini. Saya branding, ya, saya branding Pak Edi Sarma itu menjadi seseorang yang luar biasa. Ya, seseorang yang luar biasa saya edifikasi. Edifikasi itu apa? Memberikan nilai lebih supaya saat orang ketemu dengan beliau orang jadi yakin. Ya. Saya selalu melakukan seperti itu. Jadi tugas saya adalah mengumpulkan orang di Zoom, kemudian saya undang Pak Edi Sarma masuk. Begitu terus, 1 minggu bisa berapa kali Gus David itu? 1 minggu itu Pak Edi Sarma itu boleh dibilang waktu saya join, Pak Edi Sarma belum sibuk, teman-teman. Bisa Jadi 4 kalau 5 saya tanya kali. Pak Edi, jam 7 kosong, kosong Pak. Jam 8 kosong, kosong Pak. Jam 9 kosong, kosong Pak. Jadi 3 jam itu saya pakai. Besok gimana Pak Edi? Masih ada waktu kosong? Siap Pak. Itu hampir tiap hari kita gunakan untuk meyakinkan tim saya. Nah kalau sekarang saya mau cari waktunya susahnya minta ampun. Ya kan? Beliau sudah nggak mau lagi membantu saya presentasi Zoom, ya kan? Beliau selalu bilang, udah Pak Andang sendiri aja. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman bekerja sama untuk bisa mendapatkan 10 referral di bulan pertama. Bulan pertama, Pak. Bulan pertama. Kalau bisa 30, 30. Kalau bisa 50, 50 di bulan pertama. Selesaikan. Selesaikan. Coach David tadi bilang, langkah kedua apa? Langkah kedua adalah menulis daftar nama. Daftar nama itu ditulis untuk menjadi bahan Anda mendapatkan referral. Ya. Kalau Anda menuliskan 100, pesan saya adalah habiskan 100 orang itu di bulan pertama. Kalau bisa minggu pertama. Loh gimana caranya Pak? Loh Selasa besok kan ada Zoom kan, Selasa besok. Ya kan? Anda kontak-kontak dulu, kasih cerita dulu tentang Volten, tentang kopinya, tentang susunya. Habis itu undang di Zoom. Ya. Setiap minggu undang, bawa ke situ. Kalau perlu bikin Zoom dengan Coach David. Dengan
Om Wisnu dengan Mas Bayu. Janjian dengan mereka, kapan Zoom di luar hari Selasa. Kemudian arahkan ke hari Selasa. Jadi Selasa, ya kan? Hari Selasa itu tidak boleh ajak. Ajak itu maksudnya begini, Selasa minggu lalu ngundang 2, minggu berikutnya 2 lagi, minggu berikutnya 2 lagi, minggu berikutnya 2 lagi. Lama-lama minggu berikutnya sendiri. Lama-lama loh, aku kok sendirian ini ya. Lama-lama minggu depan nggak datang. Jadi harusnya itu adalah setiap minggu itu jadi ukuran. Zoom lalu berapa orang, Zoom berikutnya minimal 2 kali lipatnya. Minimalnya. Itu berarti tanda teman-teman bekerja dan menganggap bisnis ini bisnis besar. Coach David menyaksikan sendiri bagaimana saya pertama kali Zoom berapa orangnya. Ya kan? Dari cuma berlima, ber-15, ber-30, ber-50, ber-70, ber-80, ber-100, sekarang sampai ber-200. Itu karena konsistensi, kita punya target. Nah, saya ingin teman-teman juga begitu. Jangan biarkan setiap Selasa itu jumlahnya sama. Makanya penting bikin acara-acara sebelum hari Selasa. Ya, dampaknya adalah referral Anda ini akan banyak. Kalau referralnya banyak, maka kemungkinan ada beberapa orang yang aktif. Penting sekali saya sampaikan bahwa ini ada kalimat yang saya kutip dari materi zaman dulu ini bukunya. Mereka mengatakan bahwa kematian tim bisnis tidak bisa dihindari. Kematian tim bisnis tidak bisa dihindari, maka perbanyak kelahiran. Saya ulangi. Kematian tim bisnis, kematian itu maknanya adalah nanti Anda akan bertemu dengan tim bisnis Anda yang tidak aktif lagi. Ya kan? Bahkan meninggalkan bisnis ini. Artinya dia mati. Terjadi kematian. Ya. Kematian tim bisnis tidak bisa dihindari. Maka perbanyak kelahiran. Nah, kelahiran itu maksudnya apa? Kelahiran adalah lahirnya new agent. Ya. Sebelum lahirnya new agent, lahirkan orang yang percaya dengan Volten dulu. Karena orang yang yakin dengan Volten belum tentu langsung jadi agent. Karena dia masih mungkin uangnya belum ada, belum dapat izin dari istri atau suami gitu loh. Jadi lahirkan dulu orang-orang yang percaya dengan Volten. Nah, orang yang percaya dengan Volten, kemudian dia menjadi agent, berarti yakinnya udah 100%. Lengkap dengan menyiapkan investasinya. Karena kalau kita ingat-ingat di bisnis yang lain sebelumnya, banyak orang join itu join member doang loh. Bayar keanggotaan. Tapi untuk membuat mereka beromset layaknya seorang agent, itu bisa jadi 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, baru bisa punya omset seperti agent. Makanya setiap hari lahirkan orang yang percaya dengan Volten. Lahirkan orang yang percaya dengan Volten. Semakin banyak lahir orang yang percaya dengan Volten, Anda kumpulkan, kemudian Anda sirami setiap hari dengan memberikan informasi, tunjukkan YouTube yang dikatakan oleh Coach David, ya kan? Tunjukkan, ajak ke pertemuan Zoom, ajak ke meeting yang dibuat oleh Upland, misalkan meeting khusus orang-orang baru, misalkan, gitu ya kan? Maka ke depan akan lahir new agent. Nggak bisa orang dari nggak percaya tiba-tiba langsung new agent. Ada proses kelahiran, yaitu kelahiran percaya dengan Volten. Makanya kalau Anda ketemu orang, dijelaskan Volten, dia bilang tertarik dan belum bayar-bayar, itu bukan berarti, ya, bukan berarti dia belum ingin jadi agen, pingin. Nah, kalau Anda sudah ketemu dengan orang seperti itu, jangan ditinggalin teman-teman. Suruh dia bikin daftar nama. Loh Pak, kan belum jadi agen, Pak. Nggak apa-apa. Tulis daftar nama. Supaya apa? Supaya Anda bisa ketemu dengan daftar nama dari teman Anda yang belum punya duit tadi. Paham maksudnya di sini? Kalau Anda mempresentasikan daftar nama orang yang sudah yakin tapi belum jadi agent, suatu ketika daftar namanya kemudian tertarik dan mau bayar. Ayo, apa yang terjadi? Orang belum join, sekalipun dia yakin, itu belum tentu nggak punya duit, teman-teman.
belum tentu nggak punya duit. Bisa jadi kalau daftar namanya kemudian ada yang mau join, tiba-tiba dia punya duit. Benar nggak kira-kira? Contohnya siapa contohnya? Ya contohnya Anda ini. Ayo kesaksian, ayo. Ya kan? Ngaku, ayo. Ya kan? Nah, kenapa itu tidak dilakukan kepada mereka gitu loh? Ya kan? Makanya jangan kaget ya. Noh, kalau orang yang dipresentasi Pak, dia yakin tapi belum bayar juga, suruh bikin daftar nama. Terus gali terus kedalamannya. Begitu di dalam ada orang yang mau join langsung 3, itu yang di atas itu langsung 10 orang langsung join bersamaan. Nggak tahu tiba-tiba punya duit aja. Kak Wisnu ketawa-ketawa itu karena dulu ngaku nggak punya duit. Ya, oke. Itu sedikit ide dari saya untuk mendukung materinya Coach David karena materinya tadi udah keren banget. Nah, saya ingin malam hari ini teman-teman nulis daftar nama deh, ya kan? Nulis daftar nama, besok pagi hubungi, ya kan? Besok pagi hubungi. Kalau malam ini memungkinkan dihubungi ya dihubungi nggak apa-apa, ya kan? Ajak mereka ngopi-ngopi. Goalnya adalah bawa acara Zoom Selasa malam, ya Selasa malam. Saya ingin lihat, ya Anda mengoptimalkan acara Zoom. Apakah sakti, Pak? Sakti itu, acara itu. Sakti. Itu terbukti membuat saya punya bisnis seperti ini, salah satunya adalah lewat Zoom seperti itu, ya. Jadi teman-teman, saya dorong besok Zoom besok malam, optimalkan yang hadir, ya. Jangan biarkan Anda datang sendirian, ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Thank you teman-teman yang mengikuti acara sampai malam. Saya kembali kepada